seorang bupati. Di satu sisi anak kita mau kuliah, kita tidak punya rumah, kita hanya punya sepeda motornya itu knalpotnya jatuh knalpotnya. Pada posisi itu kita harus mempertahankan integritas. Kata istri, lu munafik lu. Kita butuh duit. Jadi godaannya bukan masalah pengetahuan, tapi integritas juga. Itu Bapak. Nah, kenapa saya katakan ini beralih dari bangsa ke bangsa? Kenapa? Memang uang yang mengatur. Kalau istilah Medan, ini belum mengatur negara. Awatur dulu sedikit. Itu tidak Medan. Nah itu kalau di Medan lebih paham lagi. Kenapa di Medan agak susah di OTT? Saya tanya teman-teman KPK. Karena susah teleponnya. Gimana cara teleponnya? Halo, selamat pagi. Kau apakan dulu apa itu? Apakan kemarin? Dijawab yang sebelah sana. Oh sudah saya apakan di apa itu? Saya letakkan di apa kemarin? Apa itu? Tapi ngerti. KPK kesulitan menerjemahkannya apa itu? Kalau yang lain pejabat lain bilang buah apel Washington, kirim dulu buku akuntansinya. Ada juga dalam buku akuntansi, Prof. Ada salah seorang menteri masih tahu ke orang di WA, kirim dulu buku akuntansinya dari Singapura. Saya bilang, kenapa harus buku akuntansi dari Singapura? Ternyata terjemahannya duit, karena gambar di buku akuntansi itu ada gambar $. Itu maksudnya. Jadi ilmu forensik itu tidak sebatas teori, tapi bagaimana menafsirkan satu kata pun di balik itu apa sebenarnya. Jadi harus kuat feelingnya. Nah, kenapa? Coba next. Nah, coba kita lihat apa ini. Timah 300 triliun. Udah pernah nggak uang lihat 300 triliun? Belum kan? Tapi pernah saya periksa Bank Indonesia dulu, itu uang segini nggak ada apa-apa. Ini uang apa enggak ya? 300 triliun 2 kali dari uang ini. Kalau dikumpul, kalau dijajar dari sini sampai ke Merauke, keliling lagi. Hanya dilakukan oleh beberapa orang. Dan membongkar ini Bapak Ibu tidak gampang. Di belakang ini banyak yang punya apa ya, power yang luar biasa. Dan saya biasanya kalau semakin kuat powernya, saya semakin penasaran. Bapak Ibu, saya hampir 6 kali diancam bunuh. Ada yang langsung, bahkan waktu saya mau ke Papua Barat dia bilang, kalau turun dari pesawat dia mati. Tapi sudah berdoa saja, masalah nyawa di tangan Tuhan. Jadi kita lihat Bapak Ibu ini luar biasa ini. Duta Palma ini dari perkebunan. Kalau di Sumatera Barat itu sebenarnya PT Turkanda 45.000 hektar. Dan sampai sekarang itu tidak dipakai. Saya sudah ngomong dengan teman-teman Kejagung, kalau belum dieksekusi itu jangan dibiayain. Saya sudah komunikasi dengan teman-teman Kejagung. Asal beli bos ini semua orang besar. BTS sama-sama katakan wintri. Dan ini sebenarnya dari indikasi dari awal ketika kita mau masuk ke sana, mereka mengarang nggak boleh masuk ke BKP, nggak boleh. Selalu kita penasaran, kenapa tidak boleh? Ternyata ini yang dia sembunyikan 8 triliun. Bapak Ibu coba sedihnya, saya pernah ke Papua Barat. Saya pernah tugas di Papua Barat. Di Papua Barat kita bersyukur di sini ya, Bapak Ibu. Kalau di sini, terutama ibu-ibu ini, naik telur sedikit saja, naik dari 34.000 jadi 50.000. Wah, sudah modelnya kemana-mana. Wah, jelas pemerintah ini ya. Di Papua Barat satu kerak telur itu 200.000. Coba. BTS di sana tidak ada. Itu yang fiktif. Dan pelakunya orang besar. Pelakunya eksekutif
dan legislatif. Dan itu jauh-jauh hari dia buat. Proses korupsi itu tidak tiba-tiba. Dia mulai dari pra-perencanaan. Kalau di kita, Prof, sebelum BIPA, sebelum BPA, mereka sudah berbicara di hotel, ketemu di tempat-tempat golf. Ya, mereka sudah kumpul-kumpul itu. Oh, saya punya barang ini. Gimana caranya supaya barang saya ini nanti bisa dibeli oleh pemerintah ini? Sudah, dan itu tidak gratis. Ada fee di balik. Bapak Ibu kalau tahu, mohon maaf ya Prof, Bapak Ibu kita semua dari dewasa sini. Ada fee-nya, ada juga fee bukan cuma duit. Ada fee bilang, kalau duit saya sudah punya banyak katanya. Dia minta apa? Selimut. Tahu selimut? Nah, kalau tahu berarti sudah menyesal berbuat. Kalau belum tahu masih penasaran tidak berbuat, jangan ya. Nah, tanda kutip selimut itu maksudnya, bayangkan Bapak. Jadi dia nggak butuh duit lagi. Ya. Jadi dahsyat ini saya itu hampir 500 triliun coba. Ini baru dalam 3 tahun terakhir 500 triliun Pak. Anggaran kita setahun se-Indonesia sekitar 2.000 triliun. Berarti hampir 25% baru dalam 3 tahun terakhir. Jadi dahsyat. Oke, next. Ini coba Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita S2 S3 dengan beasiswa, dengan satu kasus saja bisa mengeluarkan 2 juta dokter. Kita bisa mengalahkan Israel. Israel itu adalah negara yang paling banyak dokternya, hampir 10%. Nah, kita bisa kalahkan Israel. Coba, ini baru satu kasus. Nah, next. Nah, kita lihat Bapak Ibu di Singapura. Jadi kalau kita lihat, kita butuh 86 tahun lagi baru bisa mencontoh tata kelola pemerintahan yang bersih seperti Singapura. Kita butuh 86 tahun. Kira-kira masih ada tim di sini nggak 80 tahun lagi? Iya. Betapa lambatnya kita mengimbangi Singapura. Ya. Dan saya sengaja buat gambar kura-kuranya. Betapa lambat. Padahal itu gampang merupanya. Ya. Nah, oke, next. Nah, kenapa ini semua terjadi? Ternyata curang. Ya, curang. Nah, Bapak Ibu tahu nih, ada kesalahan material dan itu disengaja. Jadi bukan beda curang dengan lalai itu tipis. Kalau lalai dia tidak ada niat. Tapi kalau curang memang sengaja. Memang sengaja. Dan sengaja itu di Indonesia dilakukan oleh orang-orang besar. Makin tinggi jabatannya, makin besar. Nah, hasil riset CFD bilang apa? Itu rata-rata di usia 35 sampai 56 tahun lah pelakunya. Ada di sini 35 sampai 56 tahun. Kalau Prof. Lina udah lewat. Nah, itu lagi di puncak-puncak karir. Berarti apa? Di posisi seperti saya. Saya sekarang di posisi 51. Direktur. Bisa calon naik sampai tingkat dirjen. Berarti apa? Paling parahnya ada di posisi saya. Nah, kalau Bapak Ibu kita lihat, kalau ACT ini yang ketiga ini, korupsi hanya salah satu bagian dari kecurangan. Nah, kalau di Indonesia nanti ada 30 pasal. BUMN Bapak Ibu lihat coba, seperti Garuda, Merpati, kenapa Merpati bisa hancur sampai sekarang? Walaupun tidak terbukti kecurangannya, itu semua perilakunya karena curang. Karena apa? Kalau kita punya ilmu mana sekarang kreatif accounting, tahu kan kreatif accounting? Kreatif accounting itu memang tidak disalahkan secara standar, tapi dipertemukan. Sudah belum waktunya mencatatkan biaya supaya labanya tinggi, biaya diundur, pendapatannya dipercepat, ya kan? Lalu apa? Belum waktunya memperoleh pendapatan dari penerimaan dari kita, dia catatkan. Nah, itu modus-modus sederhana dan itu terjadi di Garuda.
dan buka mata. Tadi Prof. Lina cerita ke saya, ya, tidak apa-apa laba kecil, yang penting standar akuntansinya benar-benar diterapkan di korporasi. Ini perilaku para oknum-oknum direksi komisaris kebanyakan begitu. Masa kita nggak dapat tunjangan tahun depan? Kenapa tunjangannya besar sekali, Bapak Ibu? Seperti di BRI itu. Nanti bisa dihubungi seperti di Bank Mandiri. Itu komisaris bisa dapat 1,5 miliar per bulan. Kalau di total dari pancitnya, dari tunjangan bonus. Jadi mereka berlomba-lomba membuat kreasi accountingnya supaya laba tinggi. Kenapa? Supaya dapat bonus. Dan itu terjadi. Dan pelakunya bukan orang kecil, orang besar yang rata-rata naik alfa. Ya, kadang-kadang kalau ketemu datang saya para direksi BUMN, saya bilang kadang-kadang kita ini yang bikin rusak negara ini sih. Bapak Ibu sudah dikasih kemewahan masih rakus ya. Ayo, saya bilang saya ini orang media, saya harus ingatkan dengan keras gitu. Masalah tersinggung itu urusan Anda coba. Ayo kita mulai. Dan sekarang beberapa perusahaan konstruksi yang saya bina sudah mulai bangkit. Saya ingatkan direksi jangan keras. Walaupun ada tekanan dari berbagai pihak. Nah, oke next. Ya. Nah ini contoh-contoh tadi bisa kita lihat kalau sektor pribadi seperti apa ya. Jadi sektor swasta juga nakal juga. Bapak Ibu tahu kan Asia Afrika itu baru berapa tahun 2, sekian triliun kasus pajaknya. Kenapa bisa kebongkar? Karena orang tampilnya menjadi whistleblowing. Kalau tidak dibocorkan dari dalam nggak ketahuan. 2,5 T. Ada berapa korporasi? Apakah cuma dia yang melakukannya? Saya bilang sama teman-teman penyidik, ayo kita bongkar itu dari sektor pajak aja. Di sana banyak potensi besar. Tapi tidak ada prof yang tertarik. Gak ada yang tertarik. Gak tahu kenapa gak ada tertarik. Padahal bisa pendapatan negara bisa kita bongkar sampai ratusan triliun. Bisa kita nekat. Ya. Bahkan ilmu akuntansi kita itu sebenarnya paling enak di situ untuk menekan pendapatan. Tapi tidak ada tertarik. Saya sudah sampaikan. Nah, kalau teori-teori curang ini Bapak Ibu, ya, kenapa ada kesempatan, ada tekanan? Nah, MICE ini ada ideologi. Jadi teman-teman seperti yang kasus perampokan emas selama ini di mana yang di Jawa Barat itu kasus karena teroris mencari dana. Jadi mereka itu melakukan persia karena ideologi. Nah, kalau yang di bawah ini C sama dengan DMA artinya apa? Corruption sama dengan diskresi. Jadi tadi tambah monopoli, dikurangi akuntabilitas. Boleh nggak monopoli? Boleh. Seperti apa? PLN itu monopoli listrik. Tapi akuntabilitasnya harus jelas. Ya. Lalu teori Maslow. Teori Maslow pelakunya apa? Paling tinggi kan aktualisasi diri. Yang di bawahnya esteem ingin bersosialisasi. Nah ini kenapa penting? Karena akuntansi forensik harus dibekali dengan ilmu psikologi. Nanti Bapak Ibu tahu nggak orang berbohong apa tidak kalau tidak wawancara? Kalau teman-teman jaksa polisi memeriksa, mohon maaf, itu dipanggil jam 9, diperiksa jam 2 siang. Stres. Saya bilang jangan begitu, saudaraku, kita nggak begitu, mereka manusia. Saya bilang nggak boleh. Orang akuntansi beda biasanya, senyum-senyum, ketawa-ketawa, tiba-tiba begitu dilihat laporan, kok sudah banyak ini kerugian ini, kebongkar temannya. Beda ya. Jadi walaupun muka saya agak seram, saya nggak pernah marah memeriksa. Saya nggak pernah marah. Sekarang saya cendai, kadang saya ajak minum jus sampai dia terlena. Iya, kalau tidak akan terbongkar. Dia nggak sadar saya sedang mengintai dia. Dan itu banyak pengorbanan. Ya. Nanti akan saya tulis. Nah ini sekedar pemahaman kita. Oke next. Ini sampai jam berapa?
Nanti supaya lebih banyak wawancaranya diskusi. Oke, ini saya materi sudah ada yang boleh dibaca, ini kan sudah. Ya, oke, next. Nah, akuntansi forensik. Oke, next. Nah, ini kan dari teori ini. Bapak Ibu juga ada Singleton, Tuan Kota, ya. Nah, kalau saya buat sendiri, ini saya buat sendiri berdampak pada kerugian dan keuangan sektor publik atau swasta dengan pembuktian kuat dengan untuk litigasi dan penetapan. Nah, akuntan forensik itu tidak boleh hanya ilmu akuntansi. Tahu kan forensik? Forensik itu berasal dari ibarat mayat. Kan ada dokter forensik, mayat sudah 10 hari pun sudah dikubur, bisa dibongkar kembali, dicek, oh ketahuan penyebabnya apa? Kecelakaan, pemukulan, dan lain sebagainya. Itu artinya forensik, membedah. Jadi anatomi crime, ya. Jadi seperti dokter forensik, walaupun bayarannya tidak sebesar dokter forensik, murah meriah bayarannya, cuma 2M bayarannya. Makasih. Next. Nah, Bapak Ibu lihat nih. Jadi basic dasar ilmu forensik itu adalah 3: akuntansi, auditing. Jadi kita udah pasti nih. Maka kelebihan kita dari teman-teman jaksa, polisi, dan KPK, kalau teman-teman polisi jaksa bilang begini, Pak Homi, pokoknya kalau udah salah itu kerugian semua. Jangan dulu, brother, saya bilang. Oh begitu ya? Iya, jangan main gas saja. Kenapa? Ntar dulu di akuntansi ada ilmu namanya substance over form. Substansi mengikuti bentuk formalnya. Kalau di hukum berbeda. Begitu formalnya dilanggar, substansinya ilegal. Nah itu ya. Nah itu saya ingat dulu dari Prof. Munaf itu, substance over form, sama Prof. Fahrudin. Itu nggak pernah waktu saya itu saya dapat Prof. di semester 3 ilmu auditing pertama. Saya benar-benar dapat. Apa itu substance over form? Saya dulu bingung apa maksudnya. Ternyata setelah saya lakukan forensik, ketahuan. Jadi inilah yang sering berbeda pendapat kalau Bapak Ibu sering nonton televisi atau masuk koran. BPK belum menerbitkan laporan audit kerugian negaranya. Kenapa? Terjadi perbedaan persepsi. Nah, kalau di orang hukum ada namanya, nah ilmu hukum kan, di ilmu hukum ada namanya lebih bagus membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang bersalah. Maka di akuntansi ada namanya prinsip konservatisme. Jadi lebih bagus kerugian negara itu kita hitung kecil, temuan kita lebih kecil, tapi akurat, didukung bukti yang kuat yang bisa kita pegang di pengadilan. Nah itu prinsipnya. Ya. Jadi kalau nanti kita tanya, wah Pak FNP kenapa itu dihitung 300 triliun timah? Nanti kita jelasin. Ya. Oh kenapa duta pangan dihitung hampir 100 triliun? Nanti kita jelasin. Dan memang harus berani bikin terobosan. Karena kalau murni hanya ilmu akuntansi, maka orang tidak ada efek. Ya. Jadi itu dasarnya 3. Jadi ilmu hukum juga harus tahu. Maka misalnya nanti di ilmu pembuktian ada pasal 188. Kalau di kita Prof namanya evidence audit. Kalau di bukti hukum ada 5 bukti hukum: keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dokumen, dan keterangan ahli. Nah yang disampaikan Prof. Erlina tadi sama Pak Dekan, kalau diminta ke sini agar mahasiswa atau ahli di bidang keuangan negara atau keuangan BUMN, korporasi, sektor publik ataupun privat, ya ditunjuk jadi ahli, maka itu harus dikuasai. Kenapa? Begitu salah jawab Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa dituduh melanggar pasal 22 Undang-Undang Tipikor. Hukumannya 3 sampai 12 tahun. Kalau ketemu pengacara besar,
Pengacara besar. Kalau ketemu, habis kita. Itu laporan dari awal sampai akhir, itu dia bedah. Dia punya tim audit juga. Alumni dari luar, dia bedah halaman demi halaman. Bahkan salah satu titik pun, dia bilang, tadi saudara ahli apa? Ahli. Majelis, izin majelis. Ini saudara ini tak benar-benar ahli. Ahli palsu ini. Nah, coba kita dihitungkan. Padahal udah jelas belah kita kan. Misalnya, terima kasih Prof. Lalu dokter, bla bla bla. Dokter apa ini, abal-abal ini. Yang kena kan jadi musuh kan. Jadi Bapak Ibu, kita harus kuasai. Ilmu hukumnya harus kita kuasai. Itu forensik. Jadi tidak hanya ilmu akuntansi. Ya. Bahkan nanti ketika di BAD, di berita acara pemeriksaan, kita harus kuasai. Dan seringkali ahli itu dipaksa, sering juga. Jadi kalau ahlinya edar sama oknum-oknum penegak hukum yang melaksanakan tindak, selesai itu kok. Itulah kasus-kasus yang tidak beres. Ya. Nah ini, berkembang terus dia. Ilmu psikologi penting, ya, kriminologi. Jadi Bapak Ibu nanti ketika meriksa, ini Prof, izin Prof, meriksa dosen sama guru enak betul. Kenapa meriksa dosen sama guru enak betul? Orangnya orang akademisi, polos. Baru ditanya A, udah dijelaskan 5. Itu ilmu psikologi dan komunikasi. Tapi kalau Bapak Ibu meriksa notaris, saya pernah panggil seorang notaris, saya periksa. Baru saya periksa, dia bilang, Pak, ini Pak, Bapak bisa saya buka ini. Kenapa nggak saya buka sih? Sesuai pasal 5 Undang-Undang Notaris, yang berhak memeriksa kami adalah Majelis Kode Etik. Saudara kan auditor. Mana masalahnya sih? Oh, itu juga. Mohon izin, minta maaf sih. Terpaksa Pak. Apakah saya berhenti? Tidak, saya pakai ilmu komunikasi. Allah, itu aja marah. Udah jelas didikannya dari saya marah cepat sekali. Itu kan canda. Akhirnya cair-cairnya lama-lama. Ya, aku serius banget. Kita hanya komunikasi doang sebenarnya. Akhirnya dia cair, dia mau. Belum lagi meriksa seorang calon, ada 2 pengacara di kiri kanan kan? Kalau kita periksa apa? Dia bilang, saudara, saya sudah diberi surat kuasa untuk memberikan penjelasan apapun terhadap saudara ini. Saya tanya waktu itu Pimpro, PPK. Baik, saya bilang, coba kalau saya emosi, saya juga apa? Menyatakan perbuatan tidak menyenangkan. Saya tidak emosi, saya bilang, baiklah, karena saudara sudah diberi surat kuasa untuk memberi keterangan terhadap saudara Pimpro ini, kadis ini, kepala dinas ini, maka saya akan klarifikasi saudara. Coba saudara jelaskan bagaimana mekanisme pencairan uang. Gitu Prof. Lalu dia bilang, kalau gini Pak, FMP nggak bisa saya jawab. Tapi kan Bapak udah kasih surat kuasa. Kalau gitu gini aja lah Pak Komi. Udah saya panggil aja dia ya, tapi saya dampingi, juga apa-apa. Jadi didampingi sama pengacara. Salah-salah sedikit kata-kata kita langsung dikoreksi. Jadi